Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari dalam pengajarannya, Yesus berkata kepada orang banyak, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka duduk di tempat terbaik dalam rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda dan mereka mengelabui mata orang dengan mengucapkan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan mendapat hukuman yang lebih berat." Pada suatu hari, sambil duduk menghadap peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin, ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salah satu peringatan yang disampaikan oleh seorang teolog atau eksegit ahli tafsir Injil yang seringkali saya pakai sebagai kerangka dalam homili saya adalah, ya jangan sampai kita menaruh penghormatan yang berlebihan kepada sikap janda yang miskin tadi dan mengkritisi atau menghujat ahli Taurat karena kelakuan mereka. Karena dengan demikian Injil bukan lagi menjadi warta gembira untuk siapapun, tetapi hanya untuk kelompok tertentu. Itu yang salah satu rambu yang disampaikan oleh teolog ini, sehingga ada hal lain yang bisa kita gali dari sekedar untuk memuji sikap, ya memang perlu, memang baik apa yang dilakukan oleh janda ini, tapi ada hal lain yang perlu juga dikatakan berkaitan dengan perikop Injil hari ini. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita melihat sedikit. Anda masih ingat Injil minggu lalu? Masih ingat? Atau minggu lalu, bisa jadi bukan giliran Anda misa di sini ya, misa offline, sehingga bisa menjadi alasan, iya minggu lalu saya tidak misa Romo, saya hanya mengikuti, atau bisa jadi saya mengikuti online. Tapi hari minggu lalu kita diajak untuk melihat bagaimana Tuhan Yesus memberi perintah tentang mengasihi sesama, ya, dan mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan memang ada bahaya bahwa mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu demi untuk mendapatkan pujian. Ya, demi untuk mendapatkan pujian, terus kemudian kehormatan, nama baik yang justru dibangun dari tadi. Mencintai Tuhan dan mencintai sesama itu baik. Tapi kalau itu dilakukan demi pujian, demi mendapatkan penghormatan sebagaimana yang dilakukan oleh ahli Taurat, ya, doa-doanya tadi kan mengelabui mata orang dengan mengucapkan doa yang panjang-panjang.
supaya dianggap orang ini mencintai Tuhan, maka ya jatuhnya juga sesuatu yang tidak baik. Dan kita melihat bagaimana janda yang dikatakan miskin ini menjadi model bagi kita untuk belajar bagaimana mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya. Peti persembahan yang ada dalam bait Allah itu dipakai, ya sebetulnya sama sih strukturnya, hampir sama lah dengan kita sekarang. Untuk pemeliharaan, untuk pembiayaan, juga untuk karya-karya karitatif, ya, untuk karya sosial. Jadi, apa yang dilakukan janda ini, dikatakan janda yang miskin, tapi dia masih mau memberi. Ya, dari struktur tadi, struktur penggunaan uang persembahan itu, salah satunya kan dipakai untuk karya sosial. Bagaimana kemudian janda miskin ini justru dari kekurangannya pun peduli terhadap orang lain. Padahal sebetulnya dirinya yang miskin itu sebetulnya dalam tanda petik juga patut untuk dikasihani. Tapi dia masih mau memberi, masih mau peduli terhadap kesulitan orang lain. Dan dikatakan kepeduliannya itu adalah kepedulian yang penuh, karena dia memberikan seluruh nafkahnya, seluruh yang dia miliki. Bandingkan dengan ya yang dilakukan oleh orang-orang pada umumnya dalam perikop Injil hari ini. Ya, memberi dikatakan dari kelimpahannya. Ya bisa jadi yang dilakukan itu hanya, ya memang dari sisi kuantitas itu banyak. Tapi dari sisi persentase berapa yang dia berikan, bisa jadi tidak ada artinya dengan apa yang dilakukan oleh janda miskin ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada juga tafsiran yang mengatakan bahwa ketika janda ini memberikan seluruh nafkahnya, dia sebetulnya tidak lagi punya sesuatu yang dia bisa andalkan untuk perjalanan hidupnya, karena semua yang dimilikinya dia dikatakan telah dia berikan. Sementara kalau orang yang umumnya itu dia memberi sebagian, dia memberi sedikit dari yang dia miliki, dia masih punya tabungan, dia masih punya deposito, dia masih punya harta yang dia bisa andalkan. Tapi janda ini tidak memilikinya. Sehingga sabda Tuhan yang mengatakan berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Tuhan, karena merekalah mempunyai kerajaan surga, itu menjadi relevan. Janda miskin ini mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dia percaya bahwa penyelenggaraan Tuhan dalam hidupnya itu yang terbaik. Ini bukan berarti bahwa kita diajak untuk berlomba-lomba kemudian tidak bekerja.
Karena dengan demikian kita bisa berkata, ya saya percaya kepada penyelenggaraan Tuhan. Melalaikan kewajiban kita sebagai orang tua, sebagai suami. Ya sudah, biar Tuhan yang mengurus keluarga saya. Kemudian berlomba-lomba menjual harta milik kita. Kemudian percaya bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik. Bukan itu maksudnya. Tapi meletakkan ketergantungan pada Tuhan. Karena bisa jadi tadi, bahwa ketika kita memiliki sesuatu, Tuhan yang harusnya menjadi kaitan kita, kebergantungan kita, justru menjadi hal yang terakhir ketika harta kita sudah tidak lagi bisa kita andalkan, baru kemudian kita datang kepada Tuhan. Bukan itu. Ya. Kalau dari awal prinsipnya adalah kita sungguh-sungguh menyadari kebergantungan kita pada Tuhan. Dan kebergantungan itu juga bisa jadi lewat sarana-sarana yang Tuhan berikan kepada kita dan kita pergunakan sebaik-baiknya. Itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tentunya kita berharap dan kita bisa bijaksana menggunakan apa yang kita miliki. Bukankah itu juga yang diminta oleh Tuhan? Kita diajak untuk mempergunakan itu sejauh membantu kita untuk bisa mencintai Tuhan, mencintai sesama, untuk bisa semakin menyadari bahwa dengan mencintai Tuhan kita juga punya kewajiban ya, untuk peduli terhadap sesama, untuk juga punya kepekaan bahwa memang ada orang yang memang membutuhkan apa yang kita miliki dan bisa kita bantu untuk mereka. Warta Injil hari ini memang kabar sukacita bagi setiap orang yang terbuka akan cinta Tuhan dan keinginan untuk mencintai sesama dengan segenap hati. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus